Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepia Putri Waluningsih, NIM G231230171, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Sumber Hukum Islam Al-Hadis. Makalah ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang peran dan posisi Al-Hadis dalam hukum Islam, serta fungsinya sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Hadis. Kata hadis secara bahasa berarti berita atau percakapan. Dalam konteks hukum Islam, Al-Hadis merujuk pada segala perkataan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, dan persetujuan atau takririyah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Menjadi bagian penting dalam syariat Islam karena memberikan rincian tentang perintah-perintah yang terkandung dalam Al-Quran. Hanya perintah untuk sholat, zakat, dan puasa disebutkan secara umum dalam Al-Quran, tetapi tata caranya dijelaskan dalam hadis. Melalui hadis, kita memahami bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan syariat Islam, sehingga umatnya dapat mengikuti dengan benar. Pengertian Al-Hadis ini membuatnya menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang menjadi pedoman bagi umat Islam untuk menjalankan kehidupan sesuai ajaran Islam. Dengan mengikuti perkataan dan tindakan Rasulullah, umat Islam mendapatkan gambaran praktis tentang ajaran Islam. Yang kedua, kedudukan Al-Hadis dalam hierarki hukum Islam. Al-Hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran dalam hierarki hukum Islam. Kedudukan ini didasarkan pada perintah dalam Al-Quran yang menuliskan umat Islam untuk menaati Rasulullah. Sebagai contoh, dalam Quran Surah Al-Hashr ayat 7 Allah berfirman, "Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangmu, maka tinggallah." Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memiliki otoritas sebagai pemberi arahan yang harus diikuti oleh umatnya. Al-Hadis tidak hanya melengkapi Al-Quran, tetapi juga menjelaskan makna ayat-ayat yang masih bersifat umum. Hadis juga berfungsi menguat hukum yang ada dalam Al-Quran dan bahkan menetapkan hukum-hukum baru yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Misalnya, dalam hal muamalah atau transaksi jual beli, banyak aturan rinci yang diberikan oleh Rasulullah melalui hadis. Ketiga, macam-macam hadis dan peranannya sebagai sumber hukum. Al-Hadis diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kualitas sanad atau rantai perawi dan matan atau isi hadis. Jenis-jenis hadis ini penting karena tidak semua hadis memiliki derajat keabsahan yang sama untuk dijadikan dasar hukum. Berikut adalah klasifikasi hadis yang umum. Pertama, hadis sahih. Ini adalah hadis yang memiliki sanad yang bersambung, perawinya adil dan kuat hafalannya, dan tidak memiliki kejanggalan atau cacat. Hadis sahih memiliki nilai tertinggi dalam Islam dan dijadikan dasar utama dalam hukum Islam. Misalnya hadis, "Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya." HR Bukhari dan Muslim, yang menegaskan pentingnya niat dalam beribadah. Kedua, hadis hasan. Hadis ini memiliki kualitas yang mendekati sahih, tetapi terdapat kelemahan ringan dalam sanadnya, seperti ketidaksempurnaan hafalan perawi. Walaupun ada kelemahan kecil, hadis hasan tetap dapat dijadikan dasar hukum, terutama dalam hal-hal yang bersifat umum atau tambahan dalam ibadah. Contoh adalah hadis, "Barang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Tiga, hadis dhaif. Hadis ini memiliki kelemahan yang lebih besar dibanding hadis hasan, baik dalam sanad maupun matan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum kecuali dalam hal keutamaan amal atau fadail al-amal, atau untuk motivasi spiritual yang tidak terkait dengan akidah atau hukum wajib. Tidak digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum-hukum yang sifatnya wajib atau larangan. Maudhu, hadis palsu atau yang dibuat-buat. Hadis ini tidak memiliki sanad yang sah dan tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Bahkan, umat Islam diwajibkan untuk menjauhi hadis-hadis palsu karena dapat menyesatkan pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam. Keempat, fungsi Al-Hadis dalam menunjang dan melengkapi hukum Islam. Al-Hadis memiliki beberapa fungsi penting dalam mendukung dan melengkapi hukum Islam, antara lain
menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci dan sumber utama hukum Islam seringkali memberikan perintah atau larangan secara umum. Sebagai penjelas yang merinci perintah atau larangan tersebut. Misalnya, perintah sholat disebutkan secara umum dalam Al-Quran, namun tata cara, jumlah rakaat, dan waktu-waktunya dijelaskan dalam hadis. Dan untuk ibadah lainnya, seperti zakat dan puasa, yang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Menguatkan dan mengukuhkan hukum dalam Al-Quran. Ada beberapa hadis yang memperkuat dan mengukuhkan hukum-hukum yang sudah disebutkan dalam Quran. Misalnya, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua yang disebutkan dalam Al-Quran juga dikuatkan oleh hadis. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya mematuhi perintah yang ada dalam Al-Quran dan menunjukkan betapa pentingnya perilaku tersebut dalam kehidupan umat Islam. Menerangkan hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran. Ada beberapa hal yang tidak dibahas secara eksplisit dalam Al-Quran namun dijelaskan oleh Al-Hadis. Misalnya, larangan bagi laki-laki untuk mengenakan emas dan sutra. Larangan ini tidak ditemukan dalam Al-Quran tetapi ada dalam hadis, sehingga hadis tersebut Al-Hadis dapat berperan sebagai pelengkap yang menjelaskan hal-hal baru yang mungkin belum ada dalam Al-Quran. Keempat, membahas dan khususkan dalam Al-Quran. Terkadang Al-Quran menetapkan hukum secara umum, namun Al-Hadis membatasan atau pengecualian tertentu. Contoh yang terkenal adalah mengenai hak waris. Dalam Al-Quran, hak waris diberikan kepada ahli waris tertentu, namun hadis memberikan pengecualian. Misalnya, bagi seorang pembunuh yang tidak boleh menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Hadis membantu mengatur hukum Islam dengan lebih spesifik sesuai dengan kondisi tertentu. Yang kelima, memberikan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Al-Hadis juga berfungsi sebagai panduan praktis untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga memberikan contoh nyata dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah atau hubungan antar manusia, hingga akhlak dan adab. Dengan mengikuti sunnah Nabi, umat Islam memiliki pedoman yang konkret tentang bagaimana menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Yang keenam, menjadi dasar ijtihad bagi para ulama. Dalam hal tertentu, jika Al-Quran dan hadis tidak secara langsung menjelaskan sebuah permasalahan, maka para ulama akan melakukan ijtihad, yaitu upaya untuk mencari keputusan hukum baru berdasarkan pemahaman mendalam dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ijtihad ini sangat penting agar ajaran tetap relevan di berbagai zaman dan situasi. Namun dalam melakukan para ulama tak mengacu pada Al-Quran dan Hadis sebagai landasan utama, sehingga keputusan yang diambil terjadi Islam. Dikatakan bahwa Al-Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis berperan dalam menjelaskan, melengkapi, dan menguatkan perintah-perintah dalam Al-Quran. Jenis hadis juga menunjukkan bagaimana hadis digunakan dalam penetapan hukum, di mana hadis sahih dan hasan menjadi dasar utama, sementara hadis dhaif dan maudhu umumnya dihindari. Secara keseluruhan, Al-Hadis tidak hanya memperjelas wahyu Allah SWT, tetapi juga memberikan teladan yang nyata bagi umat Islam untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Semoga materi yang saya sampaikan ini menambah wawasan kita dan semakin memperkuat iman kita dalam menjalankan ajaran Islam sehari-hari. Terima kasih atas perhatian tentunya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.